Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan mafia-mafia ini ya, ini makin banyak oknumnya guys. Sekarang ini salah satu pejuang kita ya, Pak Budiarjo. Beliau itu ketua FKMTI ya, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Jadi ada mafia tanah itu banyak banget ya korbannya, investasi bodong, mafia tanah itu banyak ya. Sekarang ini yang lagi bantu rakyat ini Pak Budiarjo ini justru ditahan ya. Lucu memang ini perlu kita viralin juga guys. Ya, jadi lu tau lah siapa aja mafia tanah itu. Lu tahu deh. Perusahaan-perusahaan oligarki juga. Nah ini Pak Budiarjo ini dia bikin forum korban mafia tanah Indonesia. Tapi dia justru ditahan. Kita baca dulu. Dan ini udah disidangkan. Kita baca dulu. Memang serem ini negeri, oligarki kurang ajar ya. Ini rakyat harus bersatu nih. Makanya ini tolong bantu untuk di-share juga guys. Karena ini persidangannya ini kalau nggak diawasi juga akhirnya sekena-kena nih. Pak Budi ini dia orang yang membantu korban mafia tanah. Banyak tuh mafia tanah tuh. Banyak. Dia yang bersalah malah dia yang dapat untung gitu. Kita baca dulu nih ya. Persidangan terhadap Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia FKMTI SK Budiarjo beserta istrinya Nur Laila terkait dugaan kasus pemalsuan dokumen untuk tanah Girik di Cengkareng kembali digelar Selasa 28 Februari siang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang kali ini hanya menghadirkan satu orang saksi dari PT SSA selaku pelapor, yakni Marsetyo Mahatmanto. Marsetyo Mahatmanto mengatakan dia diberi kuasa oleh PT SSA untuk melaporkan SK Budiarjo dan istrinya Nur Laila Sinaga ke Polda Metro Jaya pada bulan Juni 2018. Marsetyo menjelaskan PT SSA telah membeli tanah SHGB nomor 1633 milik PT BMJ pada bulan November 2010. Sementara SK Budiarjo sebagai tersangka mengungkapkan bahwa tanahnya dikuasai PT SSA sejak 21 April 2010. 7 bulan sebelum terjadi jual beli antara PT SSA dan PT BMJ. Bayangin loh. Belum terjadi ya, itu udah dikuasai. Tapi namanya mafia ya. Di-backingi sama oknum-oknum. Ini udah menjadi rahasia umum. Nah ini mudah-mudahan terbongkar semuanya nih. Ini akan kita ikuti kasusnya ini guys. Enak aja nih negeri dikuasai mafia.
Aduh, ya Allah. Marsetio menjelaskan PT SSA telah membeli tanah SGB, tanah SHGB nomor 1633, udah dibaca tadi ya. Kuasa hukum SK Budiarjo dan Nurlela, Yahya Rashid, menyayangkan saksi pelapor yang sering menjawab tidak tahu ketika ditanya. Nah, tidak tahu. Ya ini jadi sidang dagelan lagi nih. Ini mestinya sidangnya ini disiarkan secara live ini. Banyak loh mafia tanah ini, guys. Perkara ini sebenarnya sederhana dengan tuduhan pasal 266 dan 263. Tidak ada alasan untuk menetapkan SK Budiarjo dan Nurlela sebagai tersangka. Apalagi Pak Budi bersama istrinya adalah pembeli yang beritikat baik. Tandasnya. Lu inget nggak Meikarta? Iya, kalau nggak salah Meikarta itu ya. Orang yang beli, tapi nggak dapat ganti rugi itu karena belum jadi-jadi. Yang sampai DPR ngamuk-ngamuk. Kurang lebih sama kayaknya ya. Mirip-mirip begitu. Ini oligarki nih, ayo rakyat bergabung. Lawan oligarki udah. Lawan backingan oligarki itu oknum-oknum tuh. Hal senada dikatakan kuasa hukum SK Budiarjo lainnya, Diorma Siombing. Penahanan terhadap SK Budiarjo dan Nurlela tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dituduhkan sesuai dengan pasal 263 dan 266 ayat 2. Sebab tidak menyebutkan siapa melakukan pemalsuan, di mana, dan siapa saksinya. Loh, kalau nggak menyebutkan itu semua, kenapa harus ditahan, guys? Lu lihat, yang penting tahan dulu ya. Ini aduh. Ini langsung gua sambung guys sama video pernyataan salah satu pengacara kayaknya ya, pengacaranya Pak Budiarjo ini beberapa hari yang lalu itu. Tentang ini, wah kesian banget. Pak Budiarjo ini gua tahu banget dia orang yang apa ya, membantu gitu. Membantu korban mafia tanah. Banyak nih korban mafia tanah ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya, ada video beberapa lama yang lalu tentang pernyataan salah satu pengacara Pak Budiarjo ya. Kita simak sama-sama, ini videonya guys. Jadi eksepsi itu seharusnya kita sudah gambarkan apa yang terjadi, semua kita bantah semua keanehan-keanehan yang dilakukan oleh penyidik dan JPU. Nah, sekarang kita menunggu jawabannya. Nah, yang terpenting sebenarnya di sini seharusnya majelis hakim ini harus memberikan jawaban tentang penangguhan penahanan. Karena kami sudah sampaikan bahwa ini perkara ini sebenarnya perkara aneh, bukan perkara normal, adalah settingan dan rekayasa oleh Polda Metro Jaya. Mana ada orang yang dipukul, dia yang dirampas, dicuri kontainernya, dia yang dirampas lahannya, dia melapor polisi, kok justru dia yang ditersangkakan. Nah, aneh kan? Nah, dan sudah pernah digugat, itu milik SHGB PT Sedayu itu. Nah, itu ada SHGB yang dimiliki itu 1633 itu harusnya disandingkan dengan data-data kepemilikan klien kami. Nah, yang unik sebenarnya kalau dituduh Giring 1906 itu milik Abdul Hamid Subrata itu palsu, ya seharusnya disandingkan yang mana yang benarnya, tidak ada perbandingan. Nah, dia juga mengecek surat palsu, surat Giring itu di Cengkareng Barat, bukan di Cengkareng Timur. Padahal tempat lokasi itu adalah di Cengkareng Timur, ada pemekaran. Jadi polisi ini tidak cermat, tidak serius menangani perkara secara jernih. Ini yang jadi persoalan. Nah, kalau memang betul si Aguam itu, ya harusnya disandingkan itu surat-surat kepemilikan.
SHGB 1633 itu di dalamnya sudah ada putusan pengadilan diperintahkan untuk mengeluarkan tanah milik Haji Abdul Hamid Subrata. Jadi begitu ceritanya. Jadi kami berharap hari ini ada tindak lanjut permohonan penangguhan penahanan demi untuk menghindari namanya pelanggaran hak asasi manusia, perampasan hak kemerdekaan. Jangan dihukum orang sebelum ada putusan hakim peradilan yang menyatakan bahwa itu terjadi tindak pidana pemalsuan. Nah, itu berapa banyak itu kemerdekaan yang selama 30 hari, berapa banyak kerugian material dan non material yang ditimbulkan. Seharusnya ini hakim yang menangani perkara ini harus bijak. Jadi biarlah, kan ada jaminan, sampai anggota DPR RI juga bersedia untuk jadi jaminan agar dilakukan penangguhan penahanan. Kurang apa lagi jaminannya? Kita sudah ajukan anaknya yang bersangkutan sebagai jaminan, kita ajukan sertifikat hak milik untuk sebagai jaminan, tidak melarikan diri. Nah, ini sudah ada pengajuan lagi dari anggota DPR RI dari fraksi PKB. Nah, kemarin dari anggota Komisi 3 kita diskusikan dan menunjukkan. Saya sampaikan bahwa sebenarnya pasal 263 dengan 266 yang dituduhkan kepada Pak SK Budi Harjo ini, saya tanya, mana surat yang dipalsukan, siapa yang disuruh memalsukan dan digunakan di mana? Sementara yang dituduhkan di situ adalah penggunaan sebenarnya. Penggunaan surat itu sebenarnya bukan dalam rangka untuk melaporkan polisi, bukan itu yang dilaporkan polisi. Yang dilaporkan polisi adalah pemukulan, pencurian kontainer, dan perampasan tanah. Nah, sementara ya tentu kan dalam lidik dan penyidikan tentu dibutuhkan dasar kepemilikan, dan ini tahun 2006 sudah dibeli oleh Pak Budi Harjo dan sudah diuruk dan diletakkan kontainer dan dibagarin. Nah, 2010 baru dilakukan pemukulan. Nah, kemana aja selama ini? Nah, sementara sebenarnya sudah ada surat perintah dari wali kota setelah gelar data-data, disuruh ada perintah untuk membongkar bangunan yang dimiliki SSA Agung Sedayu, ya itu. Jadi hari ini yang diharapkan apa di penangguhan penahanannya disetujui ya Pak? Minggu depan? Ya sebenarnya karena ini sudah terlanjur, sebenarnya bisa saja harusnya langsung diberikan putusan selah bahwa ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berhak untuk memeriksa perkara ini karena menyangkut masalah kompetensi relatif, bukan yurisdiksi Pengadilan Jakarta Barat. Ya, yang kedua ada terjadi error impersonal, yaitu seharusnya kalau seandainya pun palsu surat girik 1906 itu dan 5047 itu seharusnya bukan Harjo bersama istri yang diproses, yang ditahan, seharusnya penjualnya. Tapi pintar polisinya ini bersama dengan pelapor, ya sengaja yang dituduhkan palsu itu adalah surat girik yang berasal dari orang yang sudah meninggal, keduanya sudah meninggal. Coba surat yang masih hidup penjualnya, ya penjual yang masih hidup itu luasan tanahnya itu 6.000 lebih.
Nah, sementara yang dituduhkan palsu itu kurang lebih hanya 2.500. Ya, nah, baru PT SMJI ini, BMJI ya, Sedayu ini menguasai 10.000 meter. Nah, jadi justru dia yang merampok sebenarnya tanah 6.000 meter seandainya pun palsu, tapi tidak ada sama sekali namanya surat kepalsuan. Tidak ada, sudah dicek melalui lurah, camat, dan sudah digelar di Menko Polhukam, dan bahkan staf dari Menko Polhukam telah melakukan turun di kelurahan, di kecamatan, mengecek surat yang dimiliki oleh Abdul Hamid Subrata itu yang dibeli oleh Pak Budi Harjo, dan sudah digelar juga di Menteri Dalam Negeri. Asli Bang. Ya asli semuanya. Nah, justru ini sekarang yang menjadikan sebenarnya penggunaan palsu ini sebenarnya harusnya polisi yang harus ditangkap, karena barang sah dijadikan palsu, itu namanya pemalsuan. Ya polisinya yang harusnya ditangkap karena dia yang memalsukan. Nah, yang perlu sebenarnya kita cermati adalah sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki SMJ itu 1633 itu justru itu yang dikhawatirkan palsu, lain lokasinya, lain yang diklaim. Yang kedua, lucu itu sertifikat 1633 itu atas nama BMJ. Sementara sertifikat itu terbit tahun 97. Bangun jadi sementara tahun 97 kemudian BMJ sendiri menurut catatan di Menteri Hukum dan HAM yang berdirinya tahun 2008. Bagaimana caranya? Berarti dari awal memang ini sudah ada konspirasi kejahatan macam tanah. Iya, jadi dibuat-buat semuanya. Oke, jadi mafia tanah lagi ya, tetap ya Bang ya. Oke Bang. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.